Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita boleh berjumpa dalam keadaan yang baik di tengah-tengah PSBB yang masih berlangsung, di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman karena kita harus berada di rumah saja. Pada kesempatan ini justru kesempatan yang indah buat kita mempersiapkan diri menghadapi hari-hari ke depan. Hari ini kita mesti fokuskan hidup kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan menyongsong masa depan. Saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab telah dituliskan, di dalam kitab Markus dikatakan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Itu diucapkan oleh Yohanes di tengah-tengah masyarakat, diteriak-teriakkan supaya seluruh manusia bertobat. Kenapa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Disambung dengan apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus pada awal pelayanannya, sangat awal memulai pelayanan. Tuhan Yesus juga mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang terkasih, pesan ini menjadi semakin kuat di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi, karena kita selama ini terbelenggu oleh dunia, terbelenggu oleh keadaan, terbelenggu oleh kesibukan. Hati kita terlalu sibuk, pikiran kita terlalu sibuk, roh kita terlalu sibuk, jiwa kita terlalu sibuk, badan kita terlalu sibuk. Kita terkekang oleh waktu dan terjebak di dalam kesibukan duniawi. Banyak hal yang kita kerjakan sehingga gema tentang bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat itu berlalu begitu saja. Namun di dalam kesendirian di rumah saja, saat kita banyak waktu, banyak tenaga, banyak keheningan, di mana kesibukan kita sangat jauh berkurang, gema pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat itu sungguh semakin menguat di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa kita. Saudara yang terkasih, isu tentang pertobatan sesungguhnya menjadi isu sentral terhadap kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Allah. Tidak ada seorang pun sesungguhnya yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Langkah untuk masuk ke sana dimulai dari satu langkah yang namanya bertobat. Bertobat itu memiliki pengertian bahwa kita itu berbalik dari arah yang salah. Selama ini langkah hidup kita itu menuju pada arah yang salah, arah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Semakin lama kita itu semakin menjauhi dari rancangan Tuhan. Kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Kita berjalan sesuai dengan rancangan kita sendiri. Kita berjalan sesuai arah yang sudah kita tetapkan menurut pikiran kita sendiri. Semakin lama kita itu jauh dari sasaran, jauh dari yang seharusnya. Padahal Tuhan menghendaki supaya
kehidupan manusia itu mengarah kepada Allah. Fokus hidup manusia itu mengarah kepada Allah. Tujuan dari hidup manusia adalah berjalan semakin dekat kepada Allah. Melalui wabah atau pandemi COVID-19 ini, keadaan memaksa kita untuk mengevaluasi keseluruhan langkah hidup kita. Mestakum, kata teman saya, semesta mendukung untuk kita menyadari kesalahan kita. Pertobatan menjadi semakin kuat di dalam hati kita. Melalui langkah pertobatan ini, kita akan menyenangkan Tuhan. Kita kembali kepada rancangan yang sudah didesain oleh Tuhan. Hidup kita semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Dan titik balik inilah yang Tuhan serukan dengan kata bertobatlah. Bertobat memang berarti berbalik arah dari arah yang salah menuju arah yang benar. Arah yang benar itu titik akhirnya adalah Allah. Namun di dalam jalan kehidupan itu kita harus menggunakan jalan, menggunakan kebenaran supaya kita bisa hidup senantiasa sampai pada tujuan akhirnya. Jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Allah sendiri, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang menjadi jalan, menjadi kebenaran, dan menjadi hidup. Kita yang sudah menjauh dari jalan, inilah kesempatan kita memohon ampun, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terima Yesus sebagai Tuhan kita. Kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan titik itulah disebut pertobatan. Langkah awal kita menerima jalan itu, yaitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Langkah berikutnya adalah kita hidup. Kita memiliki kebenaran. Kita memiliki hidup. Sehingga langkah kita selanjutnya dipandu, dituntun, dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri menuju pada arah yang benar, yaitu menuju kepada Tuhan. Dan inilah yang namanya pertobatan. Implementasi yang lebih nyata di dalam kehidupan sehari-hari adalah kita berbalik dari segala sesuatu yang di masa lalu kita lakukan. Alkitab juga memberi nasihat kepada kita bahwa saat kita bersama-sama hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dosa tidak berkuasa lagi atas diri kita. Karena yang berkuasa adalah Allah itu sendiri. Dengan dasar ini, maka kita mampu meninggalkan dan menanggalkan segala sesuatu kehidupan kita yang lama. Yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Yang berdosa, janganlah berdosa lagi. Lebih detail lagi, yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk, mari ditinggalkan, kita pakai kebiasaan yang baik yang di dalam Tuhan. Mulut kotor yang suka memfitnah, suka caci maki, suka berkata-kata kutuk, mari kita ubah diri kita menjadi sesuatu yang baik.
kita isi hidup-hidup mendatang dengan percaya dan hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan ditandai dengan perubahan hidup. Itu sudah mesti. Karena tidak mungkin orang bertobat tanpa merubah arah. Saudara-saudara yang terkasih, gema pertobatan yang semakin keras didengungkan ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama, inilah keadaan, situasi, kondisi semesta yang memaksa kita untuk lebih mampu melakukan pertobatan. Ketika kita lebih banyak di rumah, ketika kesibukan jauh berkurang, itulah kita bertobat. Yang kedua, bertobat berkaitan dengan keadaan di mana pada saat-saat ini kerajaan Tuhan sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Memang kita dan seluruh makhluk dimanapun berada, siapapun dia, tidak tahu saat dan waktunya. Tapi yang kita tahu pasti adalah sudah dekat. Alkitab yang ditulis kurang lebih hampir 2000 tahun yang lalu sudah menyerukan bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, hari kedatangan kerajaan Allah, hari kedatangan kerajaan surga itu sudah dekat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan at hands, karena menggambarkan begitu dekatnya peristiwa itu. Dikatakan sudah terlalu dekat, ada di tangan. Sesuatu yang di tangan itu pasti itu sesuatu yang dekat, nggak mungkin sesuatu yang jauh. Kalau 2000 tahun yang lalu saja sudah dekat, apalagi sekarang. Sudah sangat-sangat dekat. Dan tanda-tandanya sudah semakin jelas. Sekali lagi kita tidak tahu kapan persisnya, tapi persis kita tahu sudah dekat. Sedekat apa? Sedekat peristiwa yang sudah ada di tangan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya menyerukan kepada diri saya untuk bertobat, menyambut kerajaan Allah pada saat datang. Dan bersamaan dengan itu, saya juga menyerukan kepada saudaraku yang terkasih, mari kita bertobat, berbalik jalan kepada Allah. Kita tinggalkan segala sesuatu yang buruk dari kita. Dan itu waktunya kapan? Waktunya sekarang, hari ini. Karena hari yang lalu hanyalah sejarah, hanyalah kenangan. Yesterday is history. Marilah kita bertobat bukan besok. Karena tomorrow is a mystery. Kita hidup hari ini dan kita hidupi hari ini dan bertobat pada hari ini. Karena today is a victory. Inilah hari kemenangan, yaitu hari ini di mana kita bertobat, dan itu adalah kemenangan yang sejati. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Ketika kita bertobat, maka seluruh penghuni surga akan bersukacita menyambut kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ikut membaca firman Tuhan.
bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ayo kita sama-sama. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus semua dosa kita, membayar lunas seluruh beban hidup kita, memampukan kita untuk melakukan pertobatan hari ini dan tidak ditunda lagi. Kerajaan Allah sudah dekat, dan ketika datang waktunya, kita sudah berada di dalam kehidupan yang baru. Kita bisa dengan penuh bahagia, penuh sukacita mengatakan, datanglah kerajaanmu. Amin.